Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi di hari ini kita akan belajar tentang Excel. Khususnya kita akan belajar mekanisme agregasi di dalam Excel itu sendiri. Nanti, hopefully teman-teman akan belajar hal baru, function database di Excel. Nah, contoh agregasi adalah biasanya kan kalau teman-teman mau menggabungkan semua data, terus kita mau cari kesimpulan dari datanya itu apa sih? Kayak contohnya pivot itu kan salah satu bentuk agregasi yang teman-teman lakukan untuk melakukan summarize. Atau misalkan teman-teman menggunakan rumus formula, menggunakan kayak count if, sum if, dan sebagainya dalam melakukan kalkulasi di Excel itu sendiri. Nah, dari ini kita akan fokus ke sana. Adapun poin materi yang kita pelajari hari ini, pertama kita akan bahas dari sisi limitasinya. Limitasi penggunaan fungsi agregasi pada umumnya itu seperti apa. Habis itu kita akan belajar database function, itu dari tools baru dari formula di Excel. Nah, dari data function ini, kita akan coba belajar gimana kita menggunakan N. Jadi, apa sih yang harus dilakukan ketika kita membuat N, dan kita menggunakan OR, gitu. Oke, mari kita mulai. Jadi, secara limitasi sebenarnya, coba kita lihat dulu dari datanya, dari data berikut. Di sini ada track name, artist name, terus artist count, release year, dan sebagainya, sampai di string. Nah, tiap baris itu mempresentasikan satu track name-nya. Jadi lagu Lala itu siapa artisnya, terus jumlah artisnya ada berapa, terus tahun rilisnya berapa, dan sebagainya sampai streamnya berapa. Nah, data bisa kita agregasi berdasarkan artisnya. Misalkan data setnya kita ada banyak nih, ada ribuan. Terus saya mau melakukan agregasi berdasarkan artis name yang rilisnya oleh Mike Towers. Nah, itu siapa aja sih? Lagunya ada berapa item kita count. Ataupun dari tahun rilis. Kita kalau ngomong dari tahun rilis, di tahun 2023 tuh lagu di Spotify itu ada berapa ribu sih gitu di habis itu, ataupun sesuai kebutuhan kita. Di bulan berapa, misalkan di day berapa, ataupun dari apa Spotify chartnya dan sebagainya. Biasanya kalau fungsi umum yang biasa kita gunakan adalah biasanya sum IFS. Jadi menjumlahkan data dengan kondisional yang mau kita tentukan. Kita override IFS itu rata-rata data, count IFS untuk hitung banyak data. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lebih deep dive ya, ketika kita menggunakan agregasi umumnya kan kalau misalkan contoh, saya mau hitung jumlah item yang rilis di bulan Maret 2023. Artinya, eh, saya akan melakukan count DD di tahun 2023 dan EE 2023. Jadi semuanya, semua di satu kolom. Tuh. Terus kalau itu baru kalau misalkan satu use case ya, use case udah mati cuma Maret 2023. Bayangkan kalau misalkan saya tambahkan lagi aturannya menggunakan fungsi OR, itu fungsi N. Kalau fungsi OR rilis Maret 2003 atau Olivia Rodrigo yang rilisnya. Jadi kita akan nambah plus lagi kan. Terus kalau OR-nya ada lebih banyak, lebih dari satu, pasti ada plus plus plus. Dan menurut saya itu akan lebih panjang ketika teman-teman menulisnya. Makanya itu kita akan bahas salah satu database function yang ada di Excel. Gitu. Nah, database ini adalah bisa jadi solusi buat teman-teman. Jadi functionnya juga cukup banyak. Itu mulai dari dsum, dcount, dmin, dmax, dproduct, daverage. Itu teman-teman bisa pakai. Contohnya kita lihat di sini. Tulisan sintaknya juga sama dari dsum sampai di seterusnya. Kalau contohnya di dsum, itu pertama itu fokusnya ke database. Database itu apa? Database itu adalah tabelnya yang teman-teman gunakan. Kalau kaitannya table itu semuanya di sini. Jadi semua table ini yang kita akan gunakan. Terus fieldnya itu adalah kolom apa yang dipilih. Jadi contohnya misalkan teman-teman mau ngekon jumlah release year-nya ada berapa. Jadi kita ya udah kita tulis saja fieldnya itu release year. Udah, that's it, cukup. Habis itu nanti kita bikin satu kolom namanya kolom kriteria. Kolom kriterianya itu adalah untuk bagaimana kita ngefilter datanya ini. Seperti itu. Nanti in div kita coba di next slide untuk membahas contoh-contoh penerapan ketika menggunakan AND dan OR sendiri seperti apa. Nah, ketika menggunakan AND, ini contoh. Jadi kan rumus DSUM adalah database, field, dan kriteria. Agree ya, di situ kita udah belajar sebelumnya. Pertama di database, ini adalah table yang mau kita gunakan sebelumnya. Fieldnya itu targetnya adalah cells di sini. Terus ini adalah table baru, yaitu kriteria yang mau kita gunakan. Dan pastikan nama kolomnya sama
Jadi kalau di sini kan H-nya invest, ini juga sama invest. Name, name, log, log juga sama. Nanti cara kita mau ngitung, misalkan let's say kita mau cari sales, jumlah salesnya itu dengan kriteria seperti berikut. Jadi dia investnya itu tulisannya no, terus locationnya di SBY. Nah, kalau misalkan kita lihat dari secara kasat mata, investnya no, ini kan N ya, jadi keduanya harus terpenuhi. Investnya no, oke, ini ada di row 5, locationnya SBY, ya, Pak, agree ya. Dan caranya adalah kita di sum, terus kita ngambil seluruh tabelnya dari A1 sampai F6. Terus habis itu kita ngambil kolom salesnya. Jadi kita tulis ketik aja sales. Atau teman-teman bisa ganti kolom salesnya jadi angka, jadi 6 misalkan. Ataupun kita bisa aja arahkan Excel kita ke kolom F1 ini. Habis itu nanti ntar ini adalah kriteria yang kita gunakan dari H1 sampai J2 gitu. Itu kalau menggunakan N. Nah, blank kriteria ini artinya dia nggak ada di kondisi yang tertentu. Kalau misalkan dia kosong berarti kita nggak punya kriteria. Boleh dia Erik, Budi, Eko, seterusnya. Kalau misalkan kita start di sini Erik, jadi nanti ntar yang diambil Erik aja. Tuh. Ini kalau misalkan menggunakan fungsi N. Tapi kalau fungsi OR berarti itu kita punya dua kolom bawahnya di kriteria. Gitu. Jadi pilihannya salah satu terpenuhi aja. Jadi kalau dia yes dan Malang ataupun namanya Erik gitu. Nah, caranya juga sama. Kita cuma kalau misalnya kasamata mungkin kita lihatnya row 5 sama row 6 kan. Nah, tapi kalau misalnya kita ketik di sini kita cuma ganti di belakangnya. Jadi dari H1 ke J3. Kalau sebelumnya kan H1 J2, kita ubah jadi H1 J3 dan dia akan meretrieve jumlah itemnya ada berapa gitu. Jadi dia akan mengasam nih 10 tambah 100 jadi ada 110 gitu. Oke, hari ini kita akan coba lanjut latihan menggunakan dataset Spotify. Jadi kita akan coba deep dive penggunaan seperti apa dari mekanisme database function itu. Sekian di material hari ini, kita akan coba exercise di berikutnya. See ya. Oke, semuanya kita akan coba lagi exercise di database function. Kita akan coba menyelesaikan level 1 sampai level 4 yang ada di database function ini dan bagaimana sih penyelesaiannya gitu. Nah, pertama di database level 1 soalnya adalah kita akan menjumlah percentage bulan 7 di mana dari tanggal lebih dari 5 dan kurang dari 25. Artinya, teman-teman cukup ganti aja di sini 7, habis itu kita lebih dari 5 dan kurang dari 25. Nanti kita akan menggunakan desam aja. Jumlah kan, jumlah. Terus kita highlight ini database-nya. Habis itu kita ambil kolom yang akan mau kita ambil yaitu dance. Jadi kita klik aja percent dance dengan kriteria ini. Gitu. Udah close, dapat 371. Itu. Nah, habis itu di level 2 itu artist name nya namanya Taylor, terus percentage-nya lebih dari 70. Kita ngitung jumlah lagunya ada berapa, tag name-nya. Nah, kita masukin dulu kita awalnya TAY, kita tanya. Jadi semuanya yang diawali TAY pasti itu Taylor Swift gitu ya. Nah, percentage-nya kita ambil lebih dari 70. Nanti kita bisa menggunakan namanya Deacon E. Deacon E di sini. Nanti kita highlight database-nya yang akan digunakan di sini. Terus kolomnya kan kita mau ngambil track name, berarti kita ngambil track name. Karena kan fokusnya adalah track name-nya unik, jadi kita mau cari tahu jumlah banyaknya lagu. Habis itu kita ambil kriterianya ini. Oke, close. Nah, dapat 2 lagu. 2 lagu. Artis name-nya diawali TAY atau Taylor Swift ya. TAY itu jadi TAY depannya, setelahnya itu will chart, jadi bisa apa aja setelah itu. Nah, karena kebetulan memang artis name yang di sini diawali dengan Taylor Swift yang awali dengan TAY, jadi pasti bisa benar. Terus itu orang lebih dari 70 gitu. Itu level 2. Nah, di level 3 kita ada di pertanyaan adalah persen energi untuk lagu tahun 2023 dan bulan 5. Nah, ini cukup kayak gini aja. Teman-teman tulis 2023 maunya 5. Jadi nanti entar kita ngambil aja the average. The average, habis itu database-nya.
Nah, habis itu ambil field-nya. Yang diambil adalah persen energi kan. Dan energi dengan kriteria berikut. Nah, tutup. Kalau OR itu dua-duanya diambil ya. Kalau kitanya N cuma itunya. Nah, dapat 69. Itu di level 3. Nah, di level 4 kita mau logo apapun yang ada tulisannya Drake, namun bukan tahun 2003, atau chartnya kurang dari 15. Berarti artis name-nya itulah Drake. Sini kita pakai wildcard Drake. Jadi apapun yang ada tulisannya Drake, terus bukan tahun 2023, dan chartnya kurang dari 15. Seperti ini. Nanti ini kan kita mau dihitung jumlah banyaknya lagu, berarti based on track name kan. Berarti kita bisa pakai Dicon E lagi. Nah, database kita ini balikan. Habis itu kita ambil track name dan kita ambil kriteria berikut. Nah, gitu. Ada 29 lagu gitu. Oke, itu teman-teman implementasi penggunaan database function. Harapannya bisa teman-teman gunakan di lingkupnya teman-teman masing-masing. Sekian di hari ini, sampai jumpa di next session. Sampai jumpa, see ya.